apa yang kita lakukan dengan mesin penyedot lumpur ini? Ya, jadi cara kerja saya itu pertama saya tinjau lapangan. Dan tinjau lapangannya sebenarnya bukan hari ini, sudah beberapa hari yang lalu itu kita sudah tinjau sePekanbaru. Dan setelah itu kita rapatkan di kantor Pemko Kota Pekanbaru dan hari ini langsung action. Jadi apa yang dapat di lapangan kita bawa ke kantor, baru kita rapatkan bagaimana untuk melakukan langkah-langkahnya, baru kita langsung action. Dan hari ini kita action sekaligus juga nyoba mobil penyedot lumpur sedimen yang sudah bukan cukup lagi, yang sudah menghambat dan sudah buntu saluran air yang ada di Pasar Pagi Arengga ini. Jadi hari ini kita ada dapat bantuan mobil ya dari Kementerian PUPR, itu adalah mobil satu untuk sedot sedimen, satu lagi yang pemerintah kota beli juga, ini senilai dengan harga 5 miliar satu unitnya. Dari pusat kita dapat, kabupaten kota juga dapat. Dan ini yang akan bekerja menyedot lumpur yang di dalam terowongan yang nggak bisa pasukan kuning atau pekerja manusia yang masuk ke dalam itu. Dan ini yang kita tinjau, dan nanti ke depan nih, depan Pasar Pagi Arengga ini kita akan buka lagi salurannya ya, kita akan buka saluran airnya. Memang kondisinya itu sampah sudah menumpuk, maka kita minta pengertian pertama dari pedagang pasarnya untuk nanti bagaimana bisa mengalihkan tempat jualannya. Dan kita juga akan bongkar ruko ya di situ yang memang sudah menutup dari trotoar yang ada di yang menutup drainase. Jadi dia sudah berjualan sampai ke kena DMJ-nya. Ini juga kita minta. Juga ini untuk kepentingan kita bersama. Jadi perlu untuk pengertiannya seluruh masyarakat, khususnya yang ada pedagang di Pasar Pagi Arengga ini. Setelah ini kami akan tinjau di Tabek Gadang, Simpang Tabek Gadang. Di situ juga ada 2 ruko yang membuat banjir di sana. Karena saluran air itu setelah kami cek kemarin dan sudah kita rapatkan, itu ada drainase yang di depan besar, tapi ketika masuk ke dekat gang ruko itu ada ruko kiri kanan sehingga paritnya menjadi kecil. Kalau ini dibongkar maka selesailah persoalan banjir yang ada di Simpang Tabek Gadang. Artinya apa? Artinya bahwa Pekanbaru itu salurannya sebenarnya sudah ada, tapi kondisinya itu sudah tidak memampuni lagi. Karena pertama, debit airnya yang cukup besar, lalu yang kedua, sedimentasinya itu, lumpurnya itu sudah padat sehingga nggak ada jalan masuk dan dicampur dengan sampah-sampah yang sudah menumpuk bahkan sampai beberapa tahun. Ini karena ya saya pikir pertama karena masyarakatnya yang memang tidak mau atau takut untuk dibongkar tempatnya, dan yang kedua ketegasan dari pemerintah. Insya Allah kami minta kepada masyarakat, pertama upaya baik-baik, yang kedua mungkin kami lakukan sesuai aturan ya, kami akan bongkar sesuai aturannya supaya apa? Supaya banjir ini memang bisa teratasi, khususnya di Pasar Pagi Arengga sama di Simpang Tabek Gadang. Dan ini akan kami lalui beberapa titik hari ini yang akan kami survei. Begitu juga terkait jalan berlobang. Jalan berlobang totalnya ada 1.700, 1.600, hampir 1.700, 1.600. Setiap tahunnya jalan berlobang ini Kota Pekanbaru PU itu menganggarkan untuk yang namanya survei konsultan untuk mengetahui berapa banyak titik lubang yang memang pertama sudah lama tidak perbarui sampai per hari ini berapa. Ini ada 1.700. Target kami dengan anggaran yang memang tidak terlalu banyak dan memang kondisi hari ini 500 miliar itu kita punya hutang kepada pihak ketiga maupun yang lainnya, karena memang tahun kemarin 2024 itu cukup ya banyak yang belum terbayarkan. Tapi kami akan coba memvariasi dan kita koordinasi dengan PU Provinsi. Ini kita hadirkan PU Provinsi. Tadi malam juga kita koordinasi dengan Balai. Jadi sehingga Kota Pekanbaru ini bisa selesai kalau dikeroyok. Tapi kita minta masyarakat bersabar karena tentu kami baru bekerja. Pelan-pelan kami akan selesaikan satu persatu. Gitu. Soal drainase ini kan terkait sekali dengan banjir di Kota Pekanbaru. Artinya setiap ada hujan lebat biasanya kan akan banjir. Terus drainase itu ada rencana untuk prioritas khusus tidak penataan drainase ini, yang termasuk kan jaringannya di dalam jalan-jalan rumah juga Ya. seperti itu.
Jadi begini, kita Kota Pekanbaru itu sebenarnya sudah punya master plan-nya. Master plan ini sudah bisa kita katakan kalau dieksekusi master plan ini, maka 100% itu Kota Pekanbaru bebas dari banjir. Namun anggarannya yang tidak ada. Kita sudah hitung totalnya berapa? Hampir 1 T lebih lah, lebih 1 T. Itu baru hanya untuk membuka yang namanya sumbatan-sumbatan, drenase segala macam yang baru perlu dibangun di tempat-tempat yang sudah ada yang memang tidak bisa lancar lagi. Tapi masih banyak lagi di perumahan-perumahan yang belum bisa kita anggarkan dan memang belum ada biayanya. Jadi ini ke depannya kita coba pelan-pelan berkoordinasi, dan memang saya pikir ini tidak cukup dengan APBD kota saja maupun provinsi. Saya memang harus jemput bola ke pusat, bagaimana coba membawa anggaran dari pusat untuk datang ke Kota Pekanbaru. Kalau tidak ya tidak. Ini contohnya kita sudah dapat mobil, kita sudah dapat